Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, subuh hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, nikmat untuk senantiasa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk teliti sekali dalam kehidupan, termasuk dalam masalah harta. Bahkan ketika orang sudah meninggal, harta ini juga masih akan terus dipertanggungjawabkan. Jadi yang meninggal dunia nanti bagaimana cara peralihan kepemilikan harta itu juga dihisab. Dari kita meninggal nanti kepada ahli waris dengan cara apa harta itu beralih. Nah, ini dihisab. Setelah harta itu diterima oleh ahli waris, dikemanakan, maka yang wafat yang mempunyai harta itu juga akan mendapat dampak baiknya ya, atau dampak buruk dari harta yang dipakai oleh ahli waris. Kita terakhir tentang pembagian waris dalam Al-Quran. Kalau tidak salah makalahnya dikumpul ya. Waktu itu saya dikumpul, jadi tinggal dibagi lagi kalau dikumpul. Kalau enggak ya tidak. Ini tentang pembagian waris dalam Al-Quran. Kita sudah selesai di ayat 11 surat An-Nisa, di ayat 12. Nah, sekarang di ayat 176. Ini rincian pembagian waris yang terakhir dari Al-Quranul Karim. Nanti kita perbanyak tanya jawab, kalau memang nanti bisa diadakan whiteboard dan spidolnya ya. Karena nanti akan banyak hitung-hitungan. Yang pertama, pembagian waris di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 terkait dengan hubungan nasab. Pewarisan, kalau yang meninggal ayah, berapa bagian anak-anak, anak laki berapa, perempuan berapa, kalau perempuannya 2 orang atau lebih berapa, kalau sendirian berapa, kalau yang meninggal anak berapa, ayah ibu, kalau yang meninggal punya anak, ayah ibu berapa, kalau yang meninggal punya saudara, ibu berapa, ayah berapa. Itu dibagi dalam ayat 11 dan sudah kita jelaskan rinciannya. Kemudian pembagian waris di ayat 12, yaitu pembagian waris berdasarkan hubungan pernikahan. Ya, kalau yang meninggal istri berapa bagian suami? Kalau istri meninggal punya anak, suami berapa? Kalau nggak punya anak, suami berapa? Lalu kalau yang meninggal adalah suami, berapa bagian istri? Kalau suami yang meninggal punya anak, berapa istri? Berapa bagian istri kalau suami meninggal tak punya anak? Bagaimana kalau yang meninggal adalah saudara seibu, ya, saudara seibu, bukan saudara kandung, bukan saudara, tapi saudara seibu. Apakah saudara seibu yang lain dapat? Berapa besarnya? Sudah diuraikan juga di ayat 12 surat An-Nisa. Nah, sekarang bagian terakhir yaitu pembagian berdasarkan hubungan saudara, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Nah, ini yang terakhir sekarang ya. Setelah ini selesai, nanti makalahnya dibawa pulang masing-masing. Bukan makalah ya, tulisan yang ada skema-skemanya. Saya harapkan tidak lupa dari pembelajaran bulan yang lalu. Baru sebulan masa lupa. Baik. Jadi ayat ini, ayat 176 ini ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat.
Yaitu ketika seorang meninggal, dia bujangan, tak punya istri, tak punya ayah, tak punya kakek, tak punya kakek nenek, tak punya anak, cucu, cicit. Yang ada hanya saudara. Lalu saudaranya ini saling berebutan, termasuk paman-pamannya juga berebutan. Hampir saja terjadi pertumpahan darah karena yang ada merasa paling berhak. Ketika mereka sudah mengeluarkan pedang dan senjatanya, maka salah seorang di antara mereka berkata, kenapa kita memperlukan harta sampai akan berperang sementara Rasulullah masih hidup? Marilah kita datang kepada Rasul meminta fatwa terkait dengan ahli waris. Orang yang meninggal ahli warisnya cuma saudara, tidak ada ayah, ibu, kakek, nenek, nggak ada anak, cucu, cicit. Nah, maka datanglah mereka minta fatwa. Yang ketika Rasulullah datang melihat banyak orang bawa senjata, ya agak kaget juga ya. Coba bapak sekalian lagi di rumah tiba-tiba didatangi orang banyak pegang senjata semua, gimana pak? Senjatanya dipegang, bukan terhunus, bukan disarung, pedang-pedang dan tombaknya. Nah, mereka minta fatwa. Kemudian Rasul ingin berfatwa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat 176 surat An-Nisa. Artinya Rasul tidak diperkenankan berfatwa perkara ini. Allah yang berfatwa. Jadi saking pentingnya ini waris ini fatwa Allah. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunak. Mereka datang padamu ya Muhammad, mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakan ya Muhammad, Allah yang memberi fatwa kepada kalian, bukan saya, Allah, dalam perkara kalalah. Ini kalalah, orang meninggal dunia, tidak ada ahli waris ke atas, asal usulnya tidak ada, ayah, ibu, kakek, nenek nggak ada, furu nggak ada. Furu itu bagian ke bawah, keturunan, anak, cucu, cicit nggak ada. Yang ada hanya saudara. Maka kata Allah, ini fatwanya. Pertama kata Allah, ini mru'un halaka. Jika seorang meninggal dunia, laisa lahu walad, dan dia tak punya anak, maksudnya juga tidak punya ayah, kakek, nenek, cucu, cicit, ya. Walahu ukhtun, dia hanya memiliki seorang saudara perempuan. Falaha nisfu ma tarok, maka seorang anak perempuan itu mendapat setengah dari harta peninggalan seseorang tadi. Nah, kalau kita bikin skemanya begini, jadi ini yang meninggal, satu saudara laki-laki kandung. Ini berlaku untuk juga saudara seayah ya. Sebenarnya ini tidak hanya saudara laki kandung, tapi bisa juga perempuan yang meninggal. Terserah, tapi yang hidupnya yang penting. Yang hidupnya ahli warisnya adalah satu saudara perempuan kandung atau seayah. Atau bukan dua-duanya ya, atau salah satu ya. Kalau dia saudara sekandung nggak ada, adanya saudara seayah, ya berlaku ini. Kalau hanya saudara kandung laki-laki misalnya, ada saudara seayah, maka saudara seayah tidak dapat ya. Karena saudara kandung laki-laki menghijab saudara seayah. Nah, yang meninggalnya kalau di sini tertulis hanya laki-laki, sebenarnya ini berlaku juga kalau yang meninggalnya perempuan. Pokoknya ini dua saudara dah. Ini dua saudara, meninggal salah satunya, yang hidup saudara perempuan atau saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapat 1/2. Jadi gini, kondisinya begini, ada dua saudara, meninggal salah satu. Apakah kedua-duanya itu saudara perempuan sehingga meninggal satu, yang hidup perempuan kan? Maka yang hidup mendapat setengah. Atau satu laki satu perempuan, yang meninggal yang laki, yang hidup perempuan, maka yang hidup perempuan mendapat setengah dari peninggalan saudaranya. Jadi yang dia yang hidup, terserah yang meninggal siapa. Yang penting apa saudara laki, apa saudara perempuan, terserah. Baik saudara kandung maupun seayah. Jadi ada dua orang saudara kandung misalnya.
satu laki-laki, satu perempuan. Yang meninggal laki-laki, maka yang hidup mendapat setengah. Perempuan ya yang hidup. Atau kedua-duanya saudara kandung perempuan, meninggal satu, yang hidup perempuan, maka dia mendapat setengah. Setengah yang lain kemana? Ahli waris lain. Tapi nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada poyang, nggak ada anak, nggak ada cucu cicit. Ini yang lain, ini ahli waris yang lain dah. Siapa dia? Ini bisa jadi paman atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ya. Nah, pokoknya ini bukan anak, cucu, cicit, bukan ayah, kakek. Ya. Bisa jadi yang perempuan ini, bisa jadi siapa? Di sini mungkin ada ibu yang hidup di sini ya. Nah, ini terserah, tapi yang jelas yang hidup mendapat 1/2. Kalau yang hidup itu perempuan, yang meninggal saudaranya, baik saudara laki atau perempuan. Ini ketentuan pertama dalam ayat 176 surat An-Nisa. Lalu Al-Quran mengatakan, wa huwa yarisuha illam yakullaha walada. Dan dia laki-laki yang hidup. Nah, sekarang kebalikan. Kalau yang hidup laki-laki gimana? Dialah pewarisnya jika yang meninggal tak punya anak, tak punya ayah, ibu, kakek, nenek, enggak punya anak, cucu, cicit. Maka yang laki-laki hidup itu menjadi asobah, pewaris, ya, asobah. Wahwa yarisuha, dan dialah ahli warisnya jika yang meninggal tak punya anak. Asobah kalau misalnya mereka berdua saja lalu meninggal salah satu, ya asobah ngambil semuanya. Tapi kan kalau ada yang lain dulu dibagi, maka asobah mengambil sisanya. Jadi sisa itu nggak mesti semua. Kondisinya di sini hilang, di situ ada. Ini ya. Bukan. Ini. Jadi gini. Dua orang saudara meninggal salah satu. Yang hidup laki-laki, terserah kondisi dua saudara itu, apakah keduanya laki-laki, saudara kandung. Meninggal salah satunya, maka yang hidup adalah asobah, ahli waris asobah. Kalau hanya berdua, berarti yang hidup saudara laki-laki satu orang tadi menghabisi semua harta itu. Tapi kalau ada ahli waris lain, kasih dulu ahli waris lain, maka sisanya untuk saudara laki-laki yang hidup. Atau dua-duanya, atau salah satunya laki satu perempuan, dua orang saudara, satu laki satu perempuan. Yang meninggal perempuan, yang hidup laki-laki, maka yang hidup itu menjadi asobah. Ya, tapi kasih dulu ke sini harta ini. Mungkin ini yang meninggal, ya ini laki-laki, ini mungkin ibu, bukan ayah misalnya. Kasih dulu ke ibu 1/6. Ya, baru sisanya berapa nih? 5/6 untuk saudara laki-laki kandung. Jadi tanda tanya ini kasih dulu ke tanda tanya ini. Siapa dia? Ahli waris lain yang tidak terhalang. Siapa kemungkinannya? Yang tidak terhalang hanya ibu, anak perempuan, ya. Kalau ayah gimana? Kalau ada ayah ini nggak dapat, ya kan? Kalau ada ayah, saudara terhalang oleh ayah. Tapi kalau ibu gimana? Kalau ibu tidak menghalangi saudara. Nah, misalnya ini ibu, kalau satu saudara, oh iya, kalau satu saudara maka ibu dapat 1/3. Jadi berapa sisanya? 2/3. Kalau ada dua saudara, ibu menjadi 1/6 ya. Ibu mendapat 1/6 kalau almarhum punya dua saudara atau lebih. Kalau almarhum cuma satu saudara, ibu mendapat 1/3. Ini ketentuan ini sudah kita lama bahas ini. Saya yakin antum belum ingat, sudah lupa. Karena ini sekali sebulan.
Kalau pengajian sekali sebulan ini, kadang-kadang kita jangan sekali sebulan, yang 1 jam lalu kita lupa kadang ya. Bagaimana sudah sebulan. Makanya ada kasih undangan ya. Ada nggak dapat undangan training faraid sehari di BSD tanggal 16. Dia akan dituntaskan mungkin untuk tingkat dasar. Ada dasar, ada medium, tingkat high level. Jadi basic level, medium level, high level. Jadi 3 lah. Kalau kita adakan training itu 3 kali tuntas. Tapi kalau ngabisin waktu libur di satu tempat, misalnya di Puncak, di satu villa Bapak misalnya, sana kita selesaikan sehari semalam bisa itu. Dari pagi sampai malam non stop. Atau 2 hari lah. Kalau sekali sebulan beginilah kondisinya. Ya apa boleh buat. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau yang hidup laki-laki maka dia asobah. Saudara laki-laki. Ini berlaku juga untuk saudara sebapak, saudara kandung atau saudara sebapak. Hanya saja kalau dua-duanya ada saudara laki-laki kandung, ada saudara seayah, maka saudara seayah terhalang oleh saudara laki-laki kandung, nggak dapat. Nah kalau saudara laki kandung nggak ada saudara laki-laki seayah, maka dia yang menjadi asobah. Ini kedua, ketentuan ketiga di ayat 176 tentang pembagian kalalah atau orang meninggal tak punya ayah ibu, enggak ada ayah kakek, enggak ada poyang, enggak ada anak laki, cucu laki, cicit laki, enggak ada. Ketentuan ketiga, fa in kana tasnataini, kalau yang hidup ini 2 orang saudara perempuan, 2 orang, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Fa in kana tasnaini falahunna sulusani mimma tarak, maka mereka mendapat 2/3 dari harta peninggalan almarhum. Kondisinya bisa jadi 3-3-nya saudara perempuan, meninggal 1, hidup 2, maka yang hidup itu mendapat 2/3. Tapi apa dengan syarat tidak ada anak laki, cucu laki, cicit laki, nggak ada ayah, kakek, nggak ada poyang. Atau 1 laki 2 perempuan, yang meninggal laki, yang hidup 2 perempuan, maka yang 2 perempuan mendapat 2/3 masing-masing, sepertiga berarti. Bagaimana kalau saudara perempuan itu 3 orang, 4 orang? Iya sama, ada 7 orang perempuan semua, meninggal 1, hidup 6, maka yang 6 itu berbagi dalam 2/3. Jelas? Jadi yang meninggal terserah apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan kandung atau seayah, terserah. Tapi yang jelas yang hidupnya dihitung, yang hidupnya 2 orang saudara perempuan atau lebih, tidak ada anak laki, cucu laki, cicit laki, nggak ada ayah, nggak ada kakek, maka yang hidup ini mendapat 2/3. Yang sepertiga kemana? Ya ahli waris lain. Lihat aja kondisinya nanti. Ini pasal ketentuan ketiga dari perkara kalalah, atau orang meninggal tak punya anak laki, cucu laki, cicit laki, nggak punya ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Jadi kalau nggak punya anak laki-laki, jangan berhenti produksi, Pak, ibu-ibu. Nah kalau berhenti produksi, nanti kalau meninggal harta keluar itu. Ya, maka Ustaz, ini belum juga ada, jam tayangnya diperbanyak kali. Nah ini ketentuan terakhir di ayat 176 ya. Wa in kanu, jika kondisinya ikhwatan, saudara-saudaranya itu mix, ada laki ada perempuan, rijalan wa nisaan. Ada saudara laki, ada saudara perempuan. Yang ini itu yang hidup ya. Ada laki ada perempuan. Entah berapapun jumlahnya, tapi yang hidup kombinasi laki dan perempuan. Falidzakari mislu hazzil unsayain, maka untuk yang laki 2 bagian saudara perempuan. Kondisi gini ya, yang meninggal terserah apa laki atau perempuan, pokoknya saudara, tak punya anak, yang meninggal tuh tak punya cucu, cicit, laki-laki nggak punya ayah, kakek, dan seterusnya. Yang hidup kombinasi, ada laki ada perempuan dan saudaranya, saudara laki dan saudara perempuan, maka laki-laki 2, perempuan 1, semuanya asobah.
Ya, ya laki asoba, saudara perempuan juga asoba. Nah, jadi bagi dua ahli waris yang lain ya, nanti sisanya untuk mereka ini perbandingannya. Misalnya ada 3 orang, 2 saudara laki-laki, 1 perempuan. Meninggal yang laki, yang hidup berapa? Siapa? 1 laki, 1 perempuan. Nah, maka mereka berbagi sama-sama asoba, laki-laki saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1. Atau kombinasi ada 5 saudara, 3 perempuan, 2 laki-laki. Yang meninggal laki-laki. Nah, berarti untuk saudara laki-laki 2 bagian. Jadi misalnya yang tadi perempuan 3, yang hidup ya perempuan 3, yang laki-laki yang hidup 1. Maka yang laki-laki 2, perempuan 1. Yang laki-laki 1 kali 2, 2, yang perempuan 3, bagiannya 1, 3 kali 1, 3. 2 tambah 3, 5. Berarti yang laki-laki 2/5, yang perempuan 1/5. Kan 3 orang, masing-masing 1/5. Nah, jadi kombinasi begitu untuk saudara. Nah, inilah yang dijelaskan Allah di ayat 106. Kata Allah, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan kepada kalian ini serinci-rincinya. Bayyin hanya penjelasan rinci. Nabi Muhammad itu disebut juga al-bayyinah karena beliau menjelaskan dengan serinci-rincinya ajaran tauhid, membedakan antara akidah Bani Israel di Madinah ketika itu dengan akidah Islam yang hak. Nah, karena itu Nabi disebut al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kenapa Rasul disebut al-bayyinah? Karena beliau menjelaskan dengan serinci-rincinya akidah Islam yang berbeda sekali dengan akidah orang-orang Yahudi waktu itu. Dari asalnya yang sama, asalnya sama akidah Nabi Musa dengan Taurat itu dengan akidah Islam sama. Tapi ketika sampai di Madinah, akidah Bani Nadir, Qainuqa, Quraiza sudah berubah. Bahkan mereka disebut kafir. Dalam Al-Quran disebutkan lam yakunil ladzina kafaru. Tidak akan pernah meninggalkan agamanya orang-orang kafir. Siapa dia? Min ahlil kitab wal musyrikin, yaitu ahlul kitab dan orang musyrik yang di Madinah. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di Madinah waktu itu. Nah, Nabi jelaskan al-bayyinah serinci-rincinya, kesesatan Yahudi apa, kesesatan Nasrani apa. Nah, Nabi itu sebut al-bayyinah. Nah, ini Allah yubayyinullah, Allah jelaskan serinci-rincinya pada kalian antadillu, agar kalian tidak sesat. Berarti menggunakan cara lain dalam menyelesaikan pewarisan berarti sesat. Ya. Kalau sesat itu dia tidak kembali ke tempatnya. Orang sesat nggak sampai ke alamannya. Kita mau ke sorga, sesat nggak sampai ke sorga, berarti sampai ke neraka. Itu hati-hati. Jadi bagilah waris hanya sesuai aturan Allah, bukan hasil musyawarah mufakat, bukan cara adat, bukan cara kesepakatan. Ya, bukan akad-akad selain Al-Quran. Ini ketentuan ini ditegaskan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu serinci-rincinya, sedetail-detailnya, alimun, maha mengetahui. Baik, selesailah untuk pembagian waris di dalam Al-Quranul Karim. Tema faraid ini kemungkinan akan datang kita akan bahas teori-teori. Misalnya sebab dapat waris apa, ya, kemudian yang membatalkan apa, ya teoritis lah. Tapi kalau bisa perbanyak dengan tanya jawab, mungkin kasus-kasus Bapak Ibu bisa dibawa dipertanyakan. Bagaimana kalau ahli warisnya ada banyak tapi hartanya kurang, bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana kalau sebaliknya? Hartanya banyak, pewarisnya udah dapat semua, masih sisa hartanya. Gimana juga? Nah, itu ada juga itu kasusnya. Nanti kasus itu disebut aul atau rad. Ada lagi istilahnya penyelesaian mustarikah, munasakhat. Ya, banyak istilah-istilah waris yang
Ini mungkin nanti levelnya sudah medium, level medium. Silakan untuk sekarang kalau ada tanya jawab yang mau bertanya saya persilakan. Ya, ada mic-nya Pak? Ya, kalau hibah tidak ada waris, jadi pembagiannya bebas, terserah yang menghibahkan. Boleh. Jadi tidak ada ukuran laki dan ukuran perempuan. Nggak ada. Jadi kalau waris, ini pembagian yang tidak harus aturan Allah. Kalau hibah, jadi hibah itu pemberian hidup, eksekusi hidup. Karena itu milik dia harta, karena milik dia maka bebas dia bagi kepada siapapun, bahkan bukan anaknya pun dia hibahkan boleh. Ya, misalnya mau dihibahkan kepada Ustadz Habibur Rahman, boleh. Walaupun bukan ahli waris. Nah, kalau waris konsepnya begini, ketika orang meninggal apa doanya? Ada yang meninggal, apa? Ya, bukan alhamdulillah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Ruhnya, amalnya, dan hartanya. Ya, harta kembali kepada Allah. Maka harta waris tak boleh dipakai kecuali setelah dibagi aturan Allah. Jadi orang pakai waris, harta waris dipakai-pakai, dibelanjakan, digunakan sebelum dibagi waris aturan Allah, itu hakikatnya memakai harta haram, bukan miliknya. Menjadi milik manusia kalau sudah dibagi aturan Allah. Kalau baginya aturan manusia, maka ini salah dalam cara pengalihan kepemilikan harta. Nah, karena itu kalau waris tidak ada alternatif kecuali aturan Allah. Tapi kalau hibah, kita masih hidup, ya kita bagi saja anak-anak kita, bebas. Mau kasih yang perempuan lebih banyak silahkan, yang laki-laki lebih banyak silahkan. Kita lihat anak kita yang ini bisa mempertanggungjawabkan harta ini. Kalau dia kaya, dia bisa bantu adik-adiknya. Kasih lebih banyak sebagai hibah. Ada 6 pintu ruko, anak kita 6, ya bagilah satu-satu sebagai hibah. Tapi langsung diurus surat sertifikatnya. Jangan saya udah hibahkan tapi nggak diurus, nanti masalah kalau kita meninggal. Oh iya, harus. Jadi kalau ada surat, ada saksi, yang lebih kuat surat. Jadi dalam Islam Pak, yang lebih kuat hitam di atas putih. Memang untuk transaksi muamalah termasuk penghibahan harus ada saksi 2 orang laki-laki. Kalau tidak 1 laki 2 perempuan. Tapi kalau ada tertulis itu lebih kuat daripada orang. Tertulis yang menghibahkan siapa, dia tanda tangan, cap jempol, saksi 2 di dalam kertas tertulis itu. Apalagi kalau dia bentuknya sertifikat yang sudah balik nama, itu lebih kuat. Karena memang dalam transaksi muamalah ini Islam mengajarkan dengan tulis dulu baru saksi. Itu di surah Al-Baqarah ayat 282, panjang sekali 1 halaman. Yang pertama disebut tertulis dulu, dan itu menggunakan kalimat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, maka tulislah. Dia lebih kokoh karena menggunakan perintah Allah. Jadi kalau ada begini, sertifikat atas nama si A, lalu ada 2 saksi yang mengatakan ini milik si B, yang diikutin siapa? Sertifikat hitam di atas putih, karena Islam menyebutkan untuk yang tertulis dengan kalimat perintah, karena perintah lebih kuat daripada berita. Perintah lebih kuat daripada berita atau info. Ya. Harus begitu. Dan langsung direkam. Sekarang zaman modern kan, rekamlah pakai video rekam di handphone dan difoto, semua taken. Semua yang ada taken, semua anak-anak taken.
Nah setelah itu bawalah itu ke notaris, jangan tunggu lama, cepatlah balik nama sertifikat sebelum kita mati. Nanti anak-anak mereka, cucu mereka tidak ribut. Kalau kita cuma lisan doang, ada saksi mati gimana nanti? Ini ada saksi, oke ada saksi. Saksinya meninggal duluan daripada kita. Nah gimana? Lalu kita meninggal, nggak ada saksi semua itu hibah. Kacau nanti Pak. Ah, cepatlah tertulis dulu, pakai tertulis, semua yang hadir jadi saksi, kemudian stempel jempol dan tanda tangan, bawalah ke notaris, balik nama sertifikat, pecah sertifikat. Kita masih hidup, selesai sertifikat aman Pak. Kita meninggal dunia, anak-anak nggak ribut waris, mereka mendoakan kita. Tapi kalau kita meninggal, waris bermasalah, anak-anak bukan doain kita. Mereka ribut masalah waris, enggak teguran, enggak saling sapa bertahun-tahun. Bayangkan kita butuh doa anak-anak, tapi anak-anak ribut. Ya enggak? Yang meninggal butuh doa anak-anak, butuh amal soleh dari anak-anaknya. Untuk jadi amal jariah ketika kita meninggal, sehingga makam kita menjadi istana di antara istana surga, terang, lapang. Nah, kalau tidak kubur kita sempit, jadi siksa. Menjadi bukan ni'mah tapi niqmah. Apa niqmah? Nah, kalau ni'mah kebahagiaan, kalau niqmah itu bencana, azab. Bedanya Q dengan K, dengan ain. Ni'mah, niqmah, ain dengan K. Ya. Jadi ya. Nah, jadi kalau antum mau dari sekarang sudah dihibahkan, langsung balik nama. Uruslah balik namanya. Anak-anak. Apalagi kita punya aset yang produktif, apa tadi ruko, apa pom bensin punya kita kan, mau hibahkan anak silahkan, segera masih hidup kita. Untuk apalagi kita udah tua, ya mungkin yang perlu modal besar anak-anak kita, mereka butuh untuk pengembangan usaha, mereka butuh untuk haji, umroh. Nah, udah semakin tua kita semakin jauhi itu. Kalau bisa waktu meninggal tak ada harta, hisab kita ringan. Ada saya seorang ibu-ibu, dia dokter, kaya raya itu, miliaran. Dia nggak punya anak, nggak punya suami. Udah diberikan semua ke saudara-saudaranya yang 7 orang, semua rumah, semua rekening, semua apa. Meninggal dia, kosong, nggak ada harta. Wah itu paling bahagia itu dokter. Nggak punya anak, nggak punya suami, kaya raya, dokter bedah, ya itu kontrakan banyak, mobil banyak, rumah banyak, sudah diberikan semua ke saudara-saudara yang 7 orang. Setelah itu dia ada operasi di Singapura, habis operasi 4 bulan meninggal, kosong, nggak ada harta. Hisabnya ringan Pak, ya hisab itu yang paling berat, harta itu. Nah, sebagian sudah dia wakafkan, banyak ke pesantren mana-mana diwakafkan. Kalau Ustaz, ayahnya meninggal, anak-anak ini kan setelah anak-anak merasa, apalagi nanti ibu, sehingga tidak dibagi dia karena ibu, sehingga ibulah yang mengelola harta. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Bukan persoalan, ini masalah besar. Karena si ibu kalau sudah memakan harta, padahal itu harta waris milik anak-anaknya, ibu itu makan harta anak yatim. Jangan itu langsung aja, anak-anak langsung jadi ibu kumpulkan anak-anak. Bagaimana perkara ini? Tidak mungkin dijual. Ibu mau tinggal di mana kalau kalian bagi-bagi? Maka anak yang soleh langsung ikrar masing-masing. Bagian saya dari waris ayah, saya hibahkan untuk ibu 100%. Itu anak soleh itu. Hibah bagian saya pada waris ayah, saya hibahkan untuk ibu 100%. Semua anak ikrar begitu, catat, tulis, tanda tangan, ada saksi. Kan nanti kalau ibu meninggal balik ke anak itu juga. Dia sudah menjadi anak soleh, dia sudah memberikan sesuatu ke ibunya, luar biasa, pahala besar, tercatat sebagai birrul walidain, bakti kepada ibu. Ketika ibu meninggal, itu harta balik ke dia lagi kan? Iya, balik ke dia lagi, itu yang terbaik.
daripada pakai cara manusia. Kata manusia begini, nanti aja kita bagi, tunggu ibu meninggal. Itu kalimat kedurhakaan. Itu anak-anak durhaka, tidak pernah ngaji, pas pengajian faraid di Masjid Jabal Rahmah tidak datang. Iya, itu durhaka, itu membiarkan ibunya makan harta anak yatim. Yang terbaik anak-anak semuanya hibahkan bagian warisnya kepada ibu, diikrar, ditulis, tanda tangan, saksi. Lah kan nanti kalau ibu meninggal untuk mereka juga. Daripada kalimat begini, nanti aja kita bagi, tunggu ibu meninggal. Itu kan kurang ajar. Ada niat untuk mengambil setelah ibu meninggal, mendingan hibahkan saja kepada ibu semuanya. Nanti kalau ibu meninggal juga kan untuk mereka juga. Maka bertambah bagian dia dari waris ayah, bagian dia dari waris ibu. Itu anak soleh. Makanya kalau ngaji bawa anak-anak, pengajian Sabtu Ahad di masjid kita ini. Mana anak-anak kita kemana? Mesti tidur Pak, anak-anak Pak gimana Pak? Bapak ibu udah mau masuk surga, anak panggil, ya Allah, ada apa? Saya mau protes, ayah ibu saya memang ngaji pas subuh-subuh, kami tidur aja di rumah dibiarkan, gak diajak. Kami nuntut keadilan, akhirnya dihisap lagi, udah dihisap lagi Pak. Akhirnya anak dan kedua orang tuanya masuk neraka, tidak jadi masuk surga. Nah, ini anak-anak lagi gimana nih sekarang? Tidur. Bangunkan dia, ya, siram dengan air, bersihkan. Bangun, wake up my son. Dikit aja airnya. Nah, kalau 3 kali, ya, 2 ember, sus, bangun. Nah, nanti pagi dia jemur kasur. Saya begitu Pak, orang tua saya begitu. Dulu saya lagi tidur, orang tua saya tahajud. Kalau tahajud dia bangun. Tahajud dia. Salam, habis salam, bangun. Agak keras dia. Salat lagi. Salam, habis salam dia menjelang witir. Bangun. Saya udah bangun, tidur lagi. Habis witir, push seember air. Waduh, basah kasur. Pagi-pagi saya jemur kasur. Hampir tiap hari saya jemur kasur. Begitulah orang tua saya. Itu berlangsung terus Pak, dari kecil sampai saya ambil aliyah. Jadi lama memang pembinaannya. Tapi ketika orang tua meninggal, jadi jam 2:30 itu seolah kita dengar suara, bangun sendiri kita. Padahal orang tua udah lama meninggal. Tapi terngiang Pak, terngiang. Jam 2:30 itu selalu ada kalimat bangun. Langsung terbangun. Jadi sampai sekarang itu terngiang terus. Jika udah 2:30 itu seolah ada yang bilang bangun. Seolah begitu. Karena sekarang bangunnya handphone. Apalagi handphone bisa alarm 1, alarm 2, alarm 3, bikin 1000 alarmnya ya, masa nggak bangun juga? Taruh di telinga. Ya, silakan, mana dulu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada coba lihat, misalkan waris dari keluarga itu suami istri, kemudian bapaknya nggak mau ngurus waris, tapi ibunya semangat ngurus waris, padahal waris itu punya bapaknya, alasannya keluarganya nggak mau ngurus. Itu apa diperbolehkan? Maksudnya bapak ibu yang ngurus itu bagian dari hubungan nasab bukan? Ini katakan suami istri. Yang si suami nggak mau ngurus, yang istri mau. Tetapi yang diurus harta suami atau istri? Bapak suami. Bapaknya. Ya istrinya nggak usah terlalu semangat lah. Ini yang semangat istrinya. Ya. Yang harus semangat suaminya. Jadi istrinya nggak usah terlibat dengan keluarga suami, tapi memprovokasi suami aja. Mengingatkan dengan cara Islam, cara Al-Quran, Kalau nggak diurus bahaya. Banyak hal, misalnya belum dibagi, nggak diurus, lalu belum menerima salah seorang anggota ada yang meninggal, ahli waris yang mestinya menerima lalu meninggal. Ini zolim Pak. Jadi yang meninggal itu menzolimi diri sendiri. Saudara-saudara yang tidak mau bagi telah menzolimi saudara yang meninggal itu. Dan harta umurnya setahun.
Kalau dia sampai nisab setahun kena zakat. Nah sekarang kalau waris setahun nggak dibagi, keluarin zakat 2,5%. Siapa yang ngeluarin zakatnya coba? Apa sudah 5 tahun? Nah 5 tahun nggak bayar zakat. Jadi umurnya waris paling lama dibagi setahun. Setahun hijriah bukan masehi. Ya, karena kalau sudah setahun kena kewajiban zakat. Nah siapa yang bayar zakatnya itu? Itu milik 8 asnaf. Banyak nggak harta waris yang lewat setahun belum dibagi? Orang ini berpikirnya pakai otak dia, bukan pakai aturan Allah. Sebenarnya kalau pakai otak kita juga pasti bagi cepat-cepat kan? Ya kan dapat waris kan rezeki nomplok. Misalnya kita berlima, harta waris kira-kira 7 miliar lah. Ada hak kita di situ katakanlah 1 miliar. Nah, Bapak sekalian dapat 1 miliar. Kalau ditanya dengan logika aja, Pak, Bapak dapat 1 miliar tanpa kerja. Mau diambil sekarang atau setahun lagi, Pak? Pak, ini katakanlah bukan waris, saya bos di kantor Bapak. Saya bilang, Pak, prestasi Bapak bagus. Bapak dapat bonus dari perusahaan 1 miliar. Ini ada nih 1 miliar. Mau ambil sekarang atau setahun lagi? Jawab Bapak apa Pak? Deal, langsung deal. Saya tanya begini aja, uangnya udah ada sekarang nih, ya. Sekarang udah ada nih. Mau ambil sekarang atau siang nanti? Itulah waris. Masya Allah. Kenapa dia tunggu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun? Padahal dia dapat rezeki nomplok tanpa kerja, lama-lama kenapa? Padahal dia bisa berusaha tambah modal, ini bayar utang kalau ada utang, selesaikan urusan. Kenapa dia berlama? Untuk apa diperlama? Tunggu yang lain mati. Harapannya kalau mati saudaranya nanti bagian saudara untuk dia. Enggak. Kalau mati saudaranya, bagian saudaranya untuk ahli waris dia, bukan untuk kita, bukan. Nunggu apa? Nunggu apa coba? Ajal nggak tahu Pak. Kita tunda-tunda nanti mati duluan, nggak dapat. Kita dihisab yaumil akhir. Di alam barzakh aja udah berat. Makanya pembagian waris itu ya paling lama hari kedua dari kematian. Nah itu dia Ustaz. Bagi itu tidak eksekusi. Bagi itu sudah ada otomatis Allah yang bagi. Nanti setelah nangis-nangis hari pertama orang ayah meninggal, malamnya ibu ajak anak-anak ke dalam kamar, bagaimana nih harta ayah kalian. Nanti anak-anak sore bilang, bagian saya untuk ibu saja semuanya. Akan selesai itu. Kalau anaknya boleh begitu, selesai malam itu juga. Pembagian waris selesai malam itu juga. Jadi harta semuanya milik ibu. Hanya ucapan boleh. Iya, tapi ditulis tanda tangan, ikrar. Nah, itu yang kuat ditulis. Sepakat semua anak-anak kasih ke ibu semuanya. Nanti kalau ibu meninggal baru dibagi untuk masing-masing. Enggak usah aja istri ngobrol. Bagaimana nih, Neng? Kami bagi waris. Enggak usah. Ibu-ibu juga diam aja, enggak usah banyak usul, diam 1000 bahasa. Sebaliknya gitu, kalau keluarga istri bagi waris, bawa diam juga. Bisu aja bisu. Tapi suaminya boleh ngasih tahu. Nggak boleh kecuali ada ilmunya. Jadi kalau punya ilmu nyampaikan boleh dalam rangka ilmu, bukan ada keinginan harta. Jadi kalau kita dimintakan, itu pun kalau diminta, kalau enggak jangan. Saya misalnya ada orang bagi waris, terlalu ini saya ikut campur, enggak boleh. Kalau mereka datang minta berdasarkan ilmu, boleh saya ikut campur. Tapi kalau saya bukan siapa-siapa, ilmu enggak ada, tiba-tiba ikut campur, itu namanya memprovokasi. Jadi biarkan saja keluarga inti yang bagi waris. Kalau keluarga suami, istri diam-diam aja. Kalau keluarga istri, suami diam-diam aja. Ya. Ini kan laki-laki ini kan semua bapak-bapak ini ngaji. Dia wajib nggak memberitahu ke istrinya bahwa saya sudah dapat informasi dari Pak Lurah, Pak Ustadz, begini tentang waris. Oh iya, tapi ilmunya harus utuh. Makanya kalau bisa ini kan YouTube. Bapak ngomong itu, sudah ngomong itu, ini rekamannya, lihat di YouTube. Kan? Karena kalau kita saja, nanti istri kita ketawa. Sejak kapan ahli agama? Kan? Ketawa istri kita. Tapi kalau ada rekaman ini berdasarkan
dalil yang disampaikan Ustadz nih videonya, buka YouTube-nya. Masa YouTube kita cuman berapa 100 200 20 ribu apa 2 juta kan viewernya. Saya buka terus itu, nggak sampai banyak Pak. Makanya kalau buka YouTube Jabalur Rahmah, bukan yang lain. Ya. Yang kenyataan aja Pak. Pengalaman. Pakai mic saja kurang jelas. Penting ini kayaknya pertanyaan. Keras maju. Maju ke depan. Kurang keras. Dekat-dekat Pak, dekat-dekat. Sip. Ya, dekat lagi Pak, mic-nya dekat lagi. Tanya saya, menurut pengalaman Ustaz, pernah nggak Ustaz, misalnya ini dibagi waris, tapi sudah sekian puluh tahun, Ya. yang milik itu yang pemilik itu sudah meninggal, sampai mungkin sudah 50 tahun yang lalu. Ini sekarang sudah tak ada cucu bercicit Ustaz. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, pernah nggak Ustaz dalam hal itu bekerjasama dengan misalnya notaris, itu bagi orang saya secara umum sebagai notaris tapi apakah perlu berdasarkan pengadilan? Misalnya kan mungkin ada betul meninggal kan, oh ternyata yang ini belum meninggal tapi bapaknya belum meninggal, saya belum meninggal, tapi belum berdasarkan pengadilan. Kira-kira apakah memang nggak perlu seperti itu atau cukup saja berdasarkan hukum Allah kita pulang ini nanti anaknya ingin dapat ingin enggak gitu kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya ada satu jemaah umur 80 tahun, orang Padang, nangis-nangis. Jadi saya pengajian di rumahnya. Ya rumahnya cukup sederhana tapi 2 lantai, kolam renang semua ada ya. Kaya raya lah pokoknya di BSD. Habis pengajian saya makan-makan. Sebenarnya hukum syara'nya nggak boleh ya, tapi karena beliau sudah 80 tahun boleh. Di satu meja saya makan, beliau situ. Dan nenek-nenek cuman masih matanya masih awas, giginya masih lengkap, telinganya tidak, pokoknya tidak pikun. Umur 80 tahun. Akhirnya dia curhat, nangis ke saya. Apa yang dia tangisi? Dia dizolimi kakaknya yang paling tua sampai sekarang sudah 20 tahun, bukan 50, 20. Harta waris belum dibagi. Konteksnya bukan dia sedih karena hukum syarak tidak berlaku, tapi karena dia nggak dapat. Bayangkan Pak, sudah 80, kaya raya, masih butuh. Jadi soal harta ini nggak pandang umur. Orang tua 80 tahun pun masih doyan. Udah kaya, rumahnya tinggi besar, di pinggir kolam renang kita makan-makan. Masih nangis gara-gara 20 tahun harta waris di Padang belum dia bagi oleh saudaranya. Itu yang, cuman saya diminta saran, bukan sebagai eksekutor untuk menyelesaikan, enggak. Yang kedua, notaris, ada 2 langganan Pak. Notaris kedua-duanya di Pondok Indah, satu ibu-ibu sudah tua, yang satu bapak masih muda. Jadi setiap ada masalah kliennya ke saya terus itu konsultasi waris, karena banyak kliennya itu yang ingin cara Islam. Tapi tidak sampai ketemu kliennya, cuman datang bukan pula ke kantornya, diundang ke rumahnya. Saya dibayar jasa. Jadi termasuk ada notaris yang menyelesaikan masalah mantan gubernur Banten warisnya. Ada lapangan golf, ada hotel, ada apa. Nah tapi tidak nyuruh saya langsung ketemu ke beliau, tapi ke rumahnya. Saya hanya dengan notaris itu. Sama yang bapak-bapak juga. Biasanya dia transfer dulu. Ustadz, saya sudah transfer untuk wakaf pondok pesantren. Kadang-kadang 20 juta. Tapi bukan untuk saya. Enggak, bukan saya Pak. Untuk pondok, untuk pesantren.
Nah, baru beliau tanya tuh. Lama sekali tanya. Tapi saya kasih saran, satu catatan, saya hanya berdasarkan aturan Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak berkenan cara lain. Saya tidak punya saran untuk cara lain. Adapun yang memilih cara lain, apakah aturan negara atau aturan adat, itu eksekusi sudah masing-masing yang mengambil keputusan, dan saya tidak intervensi. Saya nggak pernah ketemu dengan kliennya, dan itu pun saya syarat kalau mau konsultasi dengan saya satu-satunya hanya cara Al-Quran. Saya tidak punya usul untuk cara lain. Ya, kalau cara aturan negara ya silakan, tapi hisabnya di akhirat ya. Notaris juga kan hanya menyampaikan ke kliennya, nanti kliennya itu yang memutuskan. Dan kalau sudah selesai urusan itu di keluarga, nggak usah dibawa pengadilan. Dia dibawa pengadilan kalau ada sengketa antara kakak adik, antara ahli waris ada sengketa, bawalah ke pengadilan. Kalau mereka sudah tidak sengketa, sepakat semuanya kita hanya memakai cara Al-Quran, selesai, nggak harus ke pengadilan. Tapi seringkali kalau mau eksekusi, notaris tuh minta tuh, misalnya mau jual ya, kadang-kadang notaris butuh keputusan pengadilan. Pengadilan bisa memutuskan sesuai dengan aturan yang ada atau berdasarkan kesepakatan ahli waris, biasanya gitu pengadilan. Kalau ahli waris sepakat pakai cara Islam, pengadilan akan bikin rekomendasi mereka sudah sepakat cara Islam dan ini sah, maka keputusan pengadilan itulah yang dibawa ke notaris untuk menjual aset. Kalau Bapak ikut pengajian dari awal selesai itu. Saya udah jelaskan. Jadi begini, perkara waris nggak ada kaitan dengan orang mampu tidak mampu. Ini Allah yang bagi. Setelah dibagi, lalu yang dapat banyak, kebetulan yang kaya, nah dia terima dulu. Maka dia ikrar setelah itu, bagian saya yang saya 50%, saya hibahkan buat adik perempuan. Baru itu hablum minan nas. Jadi selesaikan dulu hablum minallah, pembagian Al-Quran, udah, masing-masing menerima bagiannya. Lalu yang kaya atau yang merasa lebih banyak, lihat adiknya miskin, maka dia hibahkan bagian waris saya yang sekian itu, 60% saya hibahkan untuk kakak perempuan yang janda. Nah, baru hablum minan nas. Jadi hablum minallahnya selesaikan dulu, baru hablum minan nas. Jangan sampai hablum minallah belum apa-apa sudah pakai hablum minan nas. Kita akan baik sama manusia tapi kita bermasalah dengan Allah di akhirat. Nah, itu repot. Nah, itu yang repot memang. Ya. Sepertinya ada. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh dijual. Kalau boleh dijual ada dua syarat. Satu, ada tidak ada yang dipakai. Yang kedua ada wanita yang tidak berhaji. Gimana Pak? Bapak kurang jelas suaranya. Ya. Di Padang itu kan ada harta yang turun-turun yang tidak boleh dijual. Nyata sumpah. Kalau dijual pun ada dua syarat. Yang pertama, karena udah ada yang mau dimakan, yang makanan lagi baru boleh dijual. Atau wanita yang tidak punya uang pernikahan yang baru boleh dijual. Sudah tersumpah. Sampai sekarang masih berlaku. Nah, itu gimana? Nanti ada sumpahnya itu nanti ada malapetaka atau apa? Ya, semua. Jadi gini Pak, semua sumpah, nazar, janji kalau bertentangan dengan hukum syarak batal. Dulu penyebab terjadinya perang Padri, perang adat antara Imam Bonjol dengan kaum adat itu perkara waris. Kaum adat ingin selalu cara adat,
Imam Bonjol sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Bonjol itu nasabnya sampai Imam Syafi'i, kakek-kakeknya itu. Sampai Imam Syafi'i kan habaib itu, sampai Nabi. Nah, Imam Bonjol ingin cara Islam. Akhirnya terjadilah perang Padri, perang adat. 5 tahun, 1825 sampai 1830. Belanda ngomporin terus. Belanda lah yang ngasih senjata kepada kaum adat. Jadi perang. Belanda senang kan? Ini Imam Bonjol ini mau merusak adat ini, perang. 5 tahun lamanya barulah sadar kaum adat bahwa mereka telah diadu domba oleh penjajah Belanda. Terjadilah kesepakatan. Nah, ketika sadar kaum adat, mereka mengalah dengan ulama, dengan Imam Bonjol, bersama-sama melawan Belanda. Setelah itu, dengan kesepakatan adat basani syara, syara basani kitabullah. Adat harus pondasinya dari hukum syara. Hukum syara itu berasal dari Al-Quran. Itu maknanya. Jadi sepakatlah 1830 Imam Bonjol dan kaum adat memakai seluruh aturan dengan aturan Al-Quran, Kitabullah. Bukan hanya termasuk waris, terutama terkait waris itu. Dan seluruh yang lain. Makanya Minang itu sudah menjadi kesepakatan dari dulu sejak Imam Bonjol 100% Muslim. Minang bukan Padang. Beda ya. Minang itu wajib 100% Muslim. Kalau dia keluar dari Islam, maka kesukuannya tanggal. Dia bukan lagi Minang, tapi dia orang Padang. Makanya kalau kita sebut Minang itu 100% Muslim, itu benar. Tapi kalau Padang itu 100% Muslim, salah. Nah, karena itu siapa yang keluar dari Islam, maka lepas kesukuannya, keminangannya. Itu udah kesepakatan juga, itu disumpah juga Imam Bonjol dan kaum adat. Nah, itu berjalan, Pak. Tapi meninggalnya Imam Bonjol, kaum adat yang tidak puas mulai memprovokasi lagi. Akhirnya pakai adat lagi, pakai istilah harta pusako. Makanya tidak boleh jual. Iya, karena Imam Bonjol ketika meninggal Imam Bonjol, mereka kembali cara adat. Sementara penerusnya Imam Bonjol tidak ada. Tapi buya-buya itu pada tahu semua aturan itu. Nah, makanya sebenarnya tidak boleh ada harta tak bertuan. Karena dalam Islam kepemilikan harus jelas. Itu kan harta tak bertuan. Lalu kalau dia di keturunan kesekian lalu dibolehkan jual, emang dia jual hak siapa? Dia bukan pewaris sebenarnya. Dia jual ya pada syarat tadi, 2 syarat terpenuhi, dia jual. Dia itu jual punya siapa? Itu kan bukan punya dia. Lalu dia makan harta, boleh kita jual yang bukan hak kita. Nah, jadi sebenarnya sejak pewarisan pertama, harta itu mesti ada pemiliknya. Ada plus minusnya, ya harta pusako ya, apa namanya itu. Plusnya orang yang tidak ada tempat ketika pulang dia ada tinggal situ ya. Pulang bersama apa-apa. Tapi justru itu negatif juga. Semestinya kalau ada orang perantau pulang yang punya rumah pribadi itulah, tinggallah di rumah kami barang 3 hari di rumah kami, kan bisa bagi-bagi dia. Kalau dia kaya dari Jakarta pulang bersama, ya nginaplah di hotel. Apa salahnya? Kalau dulu mungkin hotel nggak ada, mungkin masih dibutuhkan. Tapi sekarang, maka sebaiknya memang buya-buya itu bersepakatlah, bicaralah, putus mata rantainya, harus gitu. Karena nggak boleh ada harta tak bertuan itu. Apalagi yang paling ganjil adalah anak laki-laki nggak dapat waris, disuruh jauh-jauh, merantaulah jauh-jauh, makan di Lapau, lalu di Surau. Harta waris ke anak perempuan, terbalik Pak. Taraga. Taraga, Tagala. Apa gimana? Pakai mic.
ahli waris itu artinya apa? Apakah keluarga ya? Oh iya, semua yang itu kakak, semua. Jadi Pak, yang menjadi alat bukti itu tertulis dalam Islam. Tertulis ada kakak. Kita nggak bisa kata orang. Jadi apalagi sekarang banyak orang pembohong. Bukan kita nuduh ya, faktanya begitu Pak. Yang jujur itu sedikit. Coba aja lihat koalisi itu. Ya kan? Nanti yang berlaku hitam di atas putih, yaitu kakak, KTP, buku nikah dan ini. Ya, jadi arsip-arsip yang tertulis itu yang berlaku. Dan itu ajaran Islam, bukan aturan negara itu, aturan Islam juga itu. Untung sekali ya antara ajaran Islam dengan aturan negara tidak bertentangan. Enak kita. Yang berlaku itu adalah data-data tertulis, KTP, KK. Oh ya, silsilahnya dibikin dan ada saksinya bahwa ini benar silsilahnya. Ya. Iya, makanya dalam Islam silsilah itu penting, Pak. Antum kalau tanya bin ke atas berapa? Coba. Ayah, kakek, masih ingat? Ayahnya kakek? Habis. Kakeknya kakek? Nah, ini kesalahan kita. Kalau zaman dulu nasab ini dipertahankan. Makanya nasab habaib itu terjaga, Pak. Itu bukan hanya dia rekayasa keturunan kesekian baru bikin, bukan. Setiap satu keturunan mereka bikin. Bahkan ada yang bikin dari emas, nama-nama binnya dari emas sampai Nabi Muhammad. Kalau habaib itu. Jadi itu berharga sekali itu nama siapa ayahnya emas, dari emas silsilah ke atas itu. Karena berharga ya nasab itu. Ya, enggak ada Pak, enggak. Jadi ketika mereka menuduh Nabi putus keturunannya, kata mereka ketika meninggal Ibrahim, ketika anak Nabi Abdullah dan Ibrahim meninggal, mereka nuduh sesungguhnya keturunan Muhammad telah terputus. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu yaitu Abu Lahab itu. Dialah yang terputus nasabnya. Jadi kalau begitu anak cucu Abu Lahab nggak ada sekarang. Karena Al-Quran mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu itu yaitu Abu Lahab. Dialah yang terputus nasabnya. Sedangkan Nabi yang dikatakan waktu meninggal Ibrahim bin Muhammad, mereka tuduh Muhammad telah terputus nasabnya. Allah tolak. Tidak, Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Banyak keturunannya. Jadi Nabi itu sampai keturunan itu banyak. Bahkan di Yaman itu, di Tarim itu keturunan Nabi semua. Ketemu tukang parkir aja habaib di sana itu. Apalagi ulamanya, ya kan? Habib Al-Hafiz misalnya, Habib Umar ya. Itu habaib semua. Jadi yang Abu Lahab semestinya tidak ada keturunannya yang sampai sekarang. Karena Al-Quran katakan telah terputus. Ya, aman Pak, aman. Tapi nggak berlaku untuk Firaun. Nggak tahu kita ya, terus sampai Firaun nggak berlaku itu. Ya, kita nggak tahu. Coba aja kita bikin bin kita. Abu Jahal meninggal Pak di perang Badar. Ya, nggak ada juga. Tapi kalau Firaun nggak tahu dia. Tapi kita tenggelam semua kan ke laut. Juga termasuk keluarganya kan. Ali Firaun, keluarga Firaun juga tenggelam di laut. Habis. Ya tapi kan setelah terjadi pengkhianat, ya terputus berarti, terputus. Ya jadi nggak ada yang bin sampai Firaun ya, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kita sampai ke Nabi, ya Nabi Nuh lah. Jadi kita ini keturunan Nabi ya, Nabi Adam yang paling jelas. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu, mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Mari tetap ramaikan kajian-kajian dan ajak anak-anak kita biar pemahaman kita sekeluarga sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.